Pendengar yang terhormat, sesaat lagi Anda akan mendengarkan podcast mahasiswa milenial. Dihimbau untuk bersiap mencari tempat yang nyaman dan menyediakan makanan ringan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mendengarkan. Hai, selamat datang di Pamali, podcast mahasiswa milenial. Bersama aku Alsa. Aku Salma. Dan aku Rika. Nah, sesuai judul yang ada di depan mata kalian, pembahasan kali ini tuh tidak kalah menarik loh dari gosip lambe turah. Jadi, simak sampai selesai ya. Well, aku baru baca berita dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat bahwa Indonesia sudah memasuki zona hijau loh. Makanya, sekolah dan universitas sudah mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau yang biasa kita sebut dengan PTM. Nah, iya tuh Al, sekolah dan universitas di dekat rumahku juga sudah mulai melaksanakan PTM. Aku sangat setuju sih diadakan PTM, soalnya selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini, aku merasa kurang semangat dalam belajar dan kesulitan dalam memahami penjelasan dari dosen. Iya Sal, aku juga merasa seperti itu. Suasana belajarnya sangat berbeda. Yang awalnya pembelajaran dilakukan di kelas, sekarang dilakukan secara daring di rumah saja. Jadi tidak bisa berinteraksi langsung dengan dosen dan teman-teman. Betul sekali teman-teman. Hampir seluruh mahasiswa yang melaksanakan kuliah daring pasti pernah merasakan hal tersebut. Anyway, tahu nggak listeners? Keresahan yang Salma dan Rika sebutkan tadi itu namanya learning loss loh. Menurut The Education and Development Forum, mengartikan learning loss ini adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan dan keterampilan karena kesenjangan yang berkepanjangan dalam proses pendidikan. Berarti kondisi kita saat ini adalah salah satu penyebabnya karena adanya pandemi ya, sehingga proses pendidikan jadi terganggu dan terpaksa melaksanakan PJJ. Betul, karena pandemi ini sudah hampir 2 tahun ya, jadi mahasiswa sudah mulai bosan kuliahnya, makanya semangat belajar pun juga ikut menurun. Kalau dari aku sendiri ya, terkadang kesulitan sih memahami materi yang dijelaskan oleh dosen, karena kan di rumah aku tuh banyak orang, jadi kurang fokus gitu memahami penjelasan dari dosen. Ih, sama banget. Aku juga gitu. Oh iya, listeners. Sebenarnya, penyebab dari learning loss ini bukan sepenuhnya terjadi karena pandemi atau PJJ. Justru diakibatkan karena perubahan cara mengajar yang awalnya dilakukan secara langsung di kelas, sekarang diadopsi sepenuhnya ke pembelajaran daring. Dan tentu itu bukan hal yang mudah. Banyak pendidik yang belum siap dengan perubahan cara mengajar ini, sehingga proses pembelajaran hanya terjadi satu arah. Itulah yang membuat mahasiswa cepat merasa bosan dan tidak bersemangat. Oh iya ya, itu artinya penyebab learning loss ini tidak hanya karena pandemi ya, tapi juga bisa karena perubahan cara mengajar yang sudah dijelaskan Rika tadi. Yap, betul-betul. Nah, aku pernah baca salah satu jurnal, ternyata learning loss ini sudah ada sejak tahun 1916. Waktu itu juga ada pandemi yang bernama polio di Amerika Serikat. Semua sekolah juga ditutup di mana hal ini mempunyai dampak negatif yang berkepanjangan, seperti berkurangnya keterampilan kognitif, penurunan semangat belajar, hingga kemungkinan putus sekolah. Tapi ya Ra, dulu itu kan teknologi masih belum secanggih sekarang, sehingga pembelajaran tidak dapat berlangsung sama sekali. Kalau sekarang mah, pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan aja. Setuju banget Al, sekarang mah kontribusi teknologi itu sangat berdampak untuk pendidikan. Oh iya, balik lagi ke topik learning loss tadi. Berarti learning loss ini berbahaya ya untuk generasi milenial, tidak bisa kita anggap sepele. Iya, betul banget. Yap, bener banget guys. Terus ya, Bapak Nadiem Makarim juga menuturkan bahwa dampak negatif dari learning loss ini bisa menyebabkan peserta didik sulit mengejar ketertinggalannya dalam belajar, penurunan capaian pembelajaran, dan terganggunya kesehatan mental serta psikis peserta didik, yang mana semuanya bisa menjadi resiko yang lebih besar di masa depan. Kalau begitu, menurut kalian bagaimana sih cara untuk mengatasi learning loss ini? Nah, pertanyaan yang bagus Alsa. Kalau menurut aku pribadi nih ya,
Cara untuk mengatasi learning loss adalah dengan setting the mindset atau mengatur pola pikir. Kita harus memelihara yang namanya grow mindset atau pola pikir berkembang. Karena grow mindset membantu kita untuk berpikir bahwa kesulitan-kesulitan belajar daring yang menjadi penyebab dari learning loss seperti bosan, tidak semangat, tidak mengerti pembelajaran, dan kesulitan lainnya menjadi sebuah tantangan. Sehingga kita akan senantiasa menyesuaikan diri, mencari solusi dan tidak mudah menyerah pada keadaan. Yap, aku setuju dengan Salma. Setting the mindset itu penting. Kesulitan selama pembelajaran daring hanyalah masalah mindset. Dalam menghadapi perubahan sistem pembelajaran, peserta didik perlu mindset yang baik untuk dapat membantu mereka menyesuaikan diri. Salah satunya dengan mengatur suasana belajar di rumah layaknya belajar di kampus. Dengan berpakaian rapi, mengatur posisi belajar yang sedemikian rupa, sehingga dapat belajar dengan nyaman. Oh gitu, iya. Betul tuh Rika. Terus nih ya, menurut aku, pembenahan mindset itu tidak cukup. Harus pula diiringi dengan pembenahan kebiasaan atau habit. Kita bisa mulai dengan kebiasaan kecil setiap harinya, karena kebiasaan kecil bisa membawa dampak yang besar bagi diri kita. Oh iya ya, jadi untuk mengatasi learning loss tadi, yaitu dengan memiliki mindset dan kebiasaan yang baik. Nah kan, kebiasaan itu ada kebiasaan baik dan kebiasaan buruk ya. Lalu bagaimana sih cara memperbaiki kebiasaan buruk yang ada dalam diri sendiri? Pertanyaan yang bagus, Al. Jadi, aku ada baca buku yang judulnya Atomic Habits. Ada 4 proses pembentukan kebiasaan yang disebut dengan lingkaran kebiasaan atau habit loop. Pertama, kita harus tahu alasan atau penyebab kenapa harus membentuk kebiasaan tersebut. Kedua, kita juga harus memiliki motivasi atau keinginan yang kuat. Ketiga, kita bisa mulai melakukan kebiasaan tersebut. Dan keempat, kita harus memberikan penghargaan atau apresiasi atas usaha yang kita lakukan. Gitu. Oke listeners, buat kalian yang sedang mengalami learning loss, jangan panik dan jangan cemas, karena learning loss ini bisa diatasi dengan mengatur pola pikir dan kebiasaan yang baik. Yap, benar banget. Betul tuh listeners. Oke, tidak terasa pembahasan kita sudah selesai nih. Mulai dari pengenalan mengenai learning loss, penyebab dan akibat, sampai pada bagaimana cara mengatasinya. Semoga pembahasan kami dalam podcast kali ini dapat menambah insight untuk para pendengar. Sampai jumpa. Dadah. Dadah. Pendengar yang terhormat, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.